Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Pasti ngerasa aneh kenapa saya harus pakai masker ini, karena saat ini saya nggak sendiri. Kalau biasanya saya sendiri di sini. Maka betul seperti judul yang kalian lihat, ini adalah seseorang yang kita bicarakan selama 1 bulan ke belakang. Saya sudah membuat kontennya, dan saya juga akhirnya berusaha untuk reach atau mengajak dia ini untuk datang ke sini. Dan setelah satu dan lain hal, akhirnya kalian semua akan bisa tahu ini bukan hoax, bahwa sosok ini memang ada. Inilah yang selama ini disebut sebagai wanita berinisial W yang berusaha menuntut pengakuan dari anaknya yang dia akui ini adalah anak kandung dari Rezky Aditya. Halo, apa kabar Mbak? Alhamdulillah Mas Denny, kabar baik. Kita sebenarnya nggak langsung pertama ketemu, kita sempat ngobrol, ketemu juga. Terus setelah sekian lama akhirnya kamu memutuskan untuk datang ke sini. Jadi dirimu adalah wanita berinisial W itu ya? Ya, rame ya. Oke, mungkin yang di rumah nggak terlalu percaya dan sebagainya. Gimana kalau sekarang kita ganti ini sama, biar orang ngelihat langsung. Oke, kita pakai dulu ininya, monggo silahkan. Nah ini kan, kalau gini kan cocok sama foto yang selama ini. Tapi foto itu fotomu berapa tahun yang lalu, Mbak? Kebetulan saya tuh udah nggak main medsos lama ya Mas ya. Jadi itu foto sekitar 7-8 tahun yang lalu. 7-8 tahun yang lalu. Kan banyak orang ngambil dari Facebook itu kan. Oke. Mbak, usianya berapa sih sekarang? Ini pertanyaan yang seharusnya nggak sopan untuk ditanyakan, tapi apa-apa, ya karena yang bergulir sekarang ini, orang-orang itu selalu, saya waktu sebelum ketemu dirimu, yang saya bayangin ini adalah, waduh, ini pasti dulu adalah fansnya dari Rezky yang terus kemudian, atau ya teman sinetronnya atau siapa, karena kan cuman W nih. Nah ternyata ketemu sama dirimu, dan kalau pas ketemu ini kayaknya dirimu usianya di atasnya Rezky ya? Iya. Saya memang usia di atas Rezky Mas. Jadi ini karena kejadian sudah 8-9 tahun yang lalu. Kebetulan saya sama Rezky itu beda sekitar 3-4 tahun. Oke. Jadi usia saya sekarang 39. Ya. Oke, usiamu 39 tahun. Ya. Oke, berarti perbedaan dengan Rezky usianya berapa tahun, Mbak? 4 ya? Rezky itu kalau nggak salah tahun 85 atau 87 ya. Dia 3-4 tahun emang. 3-4 tahun. Lah, hubungannya jadi apa, Mbak? Kan nggak pernah main sinetron bareng atau apa bareng sama dia. Hubungannya apa sih? Jadi saya sempat cerita juga sama salah satu media bahwa memang awalnya tuh Sebentar, nama lengkapmu siapa? sesuai Mas baca, Weni Aryani. Oh, itu benar ya berarti ya? Weni Aryani ya? Ya. Oke, ketemunya itu bagaimana? Maksudnya kok bisa akhirnya bareng? Dia itu dulu sempat beli salah satu unit rumah aku, Mas. Salah satu unit rumah. Emang rumahnya ada piro, Mbak? Ada berapa? Nggak Bapak, berapa sebutin aja. Ya dulu saya usaha, umur 28 tuh saya sempat udah ada rumah, umur 28 tuh 4 lah. Umur 28 tahun rumahmu 4, Mbak. Saya tuh rumah 4 itu di umur 38, Mbak. Ini umurmu 28 tahun, rumahnya 4. Yang satu akhirnya yang dibeli Rezky. Sama Rezky. Oke, nah itu rumahmu itu rumah di daerah mana? Di daerah Kemang, Mas, Pejaten, Jakarta Selatan. Kemang Pejaten, harganya kan miliaran, Mbak. Zaman itu loh ya, tahun berapa tuh berarti? Itu tuh tahun 2012 lah. 2012. Boleh tahu rumahmu dibeli harga berapa? Cuman pengen tahu aja. Segitulah, Mas. Berapa sebutin? Ya di atas 3 lah. Di atas 3, di atas 4 miliar. 5 miliar dong berarti. Enggak, 5 miliar di tahun 2012. Sekarang harganya udah 10 M kali. Bukan, tapi maksudku adalah, Mbak, kalau boleh disebutin sedikit aja. Saya baca kamu ini pernah kerja di Trans TV, pernah kerja di media lah ya. Kalau kerja di media masa bisa sampai beli 4 rumah kecuali jadi bos TV atau apa? Emang dirimu bos TV bukan kan? Saya pekerja karyawan. Cuman memang pada saat kerja itu saya punya hubungan yang baik dengan para klien. Hubungan yang baik saya jalin, akhirnya saya usaha sendiri, Mas. Bener-bener dari bawah ya, bantuan teman-teman semua sih ya. Mbak, mohon maaf nih, aku nanya. Karena kan orang kalau lihat, kalau nggak kenal kan dipikir umur segitu. Ini usaha halal kan? Usaha halal banget, Mas. Nggak ada dunia hitam atau apa, enggak kan? Nggak ada. Memang Tuhan kasih kesempatan, kurva kemampuan itu barengan saat di saat itu. Yes. Dan kalau dibilang yang saya baca itu ikut juga asosiasi periklanan dan sebagainya, itu betul? Iya.
berarti kerjamu memang di bidang advertising. Iya. Oke. Dan di zaman itu, Betul. umur 28 tahun punya 4 rumah. Ketemunya waktu Reski mau beli rumahmu. Iya. Oke. Terus apa yang terjadi? Dirimu tahu, wah ini artis sinetron nih, atau gimana waktu itu? Sebetulnya saya karena jarang nonton TV juga kebetulan ya Mas. Jadi saya tidak update gitu berita artis, siapa artis terbaru gitu kan. Reski itu kan masih artis yang zaman sekarang gitu. Oke, iya. jadi Zamanmu tuh berarti Anjasmara, Dian Nitami, Jihan Fahira. Iya. Nah, cuman dia datang ke kantor saya untuk nego harga. Gitu kan, dia datang ke kantor. Anak kantor saya justru yang lebih tahu siapa Reski gitu. Anak kantor tahu, tapi dirimu awalnya nggak tahu. Awalnya nggak tahu karena saya, mohon maaf, nggak update gitu Oke. berita-berita. Nah, sinetron terus baru. saat itu terus akhirnya transaksi jual beli rumah, dirimu itu berarti kan endingnya itu juga punya hubungan asmara kan sama Reski ini? Iya. Oke, itu belum ada waktu itu, waktu transaksi rumah. Enggak, jadi ya kayak orang Transaksi biasa aja. lah, gitu. Oke. Transaksi aja, cuman kita tukeran nomor telepon kan. Dari situ diajak makan siang, standar orang pendekatan lah Mas. Iya. Gitu kan. Berlanjut lah dari situ. Oh, yang mendekati kamu atau Reski? Yang laki-laki. Yang kan. laki-laki ya. Oke. Nah, tapi waktu itu dirimu emang tahu kalau dia mendekati dan waktu itu, nah pertanyaannya adalah waktu itu single atau bagaimana? Saya single tapi gini, saya banyak juga lihat nih komen netizen ya Mas, bahwa saya sudah bersuami segala macam. Iya betul, saya sudah bersuami dan sedang dalam proses. Umur 28 itu sudah pernah menikah? Enggak sih, saya sempat lama sih sendiri. Oh, menikahmu tuh umur berapa berarti? Saya nikah 2 kali. Yang pertama itu menikah? Pertama menikah tuh umur 21. Oke, terus kemudian yang kedua pernikahan? Cerai. Sempat lama sendiri saya. Jadi 2 tahun menikah, sempat lama sendiri. Nah baru menikah lagi, saya janda itu sekitar 6 tahun atau 7 tahun lah. 6 tahun 7 tahun hingga umur 27, 28 ya, itu? 22 ke sana. Oh, oke. Nah, terus yang waktu bareng sama Reski itu udah yang kedua kali berarti? Sudah yang kedua kali. Dan kedua kali sudah selesai atau belum? Sudah, sedang dalam proses Mas. Jadi sudah talak agama lah. Oke. Memang kita sudah pisah rumah. Sudah pisah rumah, sudah talak agama, jadi secara agama suami sudah menceraikan? Yes. Oke. Dan jadi hubungan sama Reski waktu itu suami pun tahu? Tahu. Oh, oke. Nah, makanya saya sempat bilang juga Reski kan sering di rumah saya juga. Oke. Kan kalau saya belum ada perceraian atau ada masalah kan tidak mungkin saya bawa laki-laki ke rumah gitu. Oh, oke. Nah, akhirnya setelah ketemu Reski, berapa lama sampai akhirnya punya hubungan asmara? Sama Reski itu ya, sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun. Itu hubungan asmaranya atau sampai akhirnya punya hubungan asmara? Hubungan asmara sampai ada anak gitu. Oh, itu 1,5 tahun? Iya. Oke, nah berarti selama 1,5 tahun itu hubungannya asmara aja atau ada yang dibilang katanya rekan bisnis? Iya, ada bisnis juga. Bisnis apa Mbak, kalau boleh tahu? Karena saya bergerak di bidang advertising gitu kan, akhirnya ada satu omongan sama Reski lah, dia chip in di kantor saya. Chip in bukan artinya masukin duit ya, tapi dia bergabung. Oke, dia jadi ikut menjadi masuk di manajemen lah. Manajemen, oke, kalau tapi bukan karyawan ya, jadi masuk ke manajemen ikut mengelola sebagai pemilik. Ya, ikut mengelola. Oke, tapi sebagai pemilik atau bukan Mbak? Bukan. Oh, bukan. Oh, oke. Jadi akhirnya itu pun terjadi di rentang waktu 1 tahun 1,5 Karena tahun. perusahaan ini kan jauh sudah ada sebelum Reski masuk gitu. Oh, oke. Jauh sudah ada sebelum Reski masuk. Jadi begitu dia masuk kan adanya di akte perubahan pasti kan ya. Berarti Reski itu akte perubahan masuk ke akte? Masuk akte perubahan. Oh, saya pikir yang dia bilang nggak kenal itu berarti, oh berarti ada di akte ya itu? Ada, sudah ada di akte itu. Sudah jelas kalau itu. Oh, oke, kalau begitu. Nah, berarti hubungannya itu rekan kerja tapi juga punya hubungan asmara ya waktu itu tadi. Nah, itu selama 1,5 tahun itu Mbak. Berarti kan kalau punya hubungan asmara dan nggak sembunyi-sembunyi, betul dong? Karena kan sembunyi-sembunyi. Ya karena kan suami bilang bahwa sudah banyak saksi yang lihat dan tahu. Saksi ini termasuk orang-orang di kantor dan sebagainya berarti. Ya. Oke. Nah, selama itu tadi terjadi Mbak, sampai akhirnya punya anak ini tadi, itu memang sesuatu yang direncanakan atau tidak Mbak? Tidak direncanakan. Nggak direncanakan. Oke. Nah, mungkin nanti kita akan menjawab pertanyaan netizen ya. Selama 1,5 tahun itu apa yang terjadi, tapi kita fast forward, kita cepetin sampai akhirnya Keke ini lahir. Nah, waktu Keke itu hamil Keke ya. Waktu hamil Keke, dirimu mengetahui dan kamu bilang sama Reski juga?
Iya, saya bilang. Dia tahu? Dia tahu. Oke. Dan saat kamu hamil seperti itu, ini mohon maaf nih, kalian kan pacaran dan tidak terikat di pernikahan kan? Kamu nggak ketemu sama cowok lain dan sebagainya kan? Tidak sama sekali. Oke. Lingkungan saya banyak laki-laki karena kan saya bergerak di bidang yang memang advertising itu below the line ya. Yes, ya. Yeah. Seperti billboard gitu kan. Mostly laki-laki yang bermain situ, tapi kan itu hanya rekan gitu. Enggak, sekarang gini deh saya tanya, ini pasti pertanyaan netizen juga. Kalau saya minta Mbak bersumpah demi Keke anakmu, kamu berarti nggak, mohon maaf nih, tidur dengan pria lain sampai akhirnya mungkin ada pertanyaan dari Reski ini, bisa saja itu kan bukan anak saya. Saya sumpah demi anak saya gitu. Kalau memang saya tidak yakin, saya tidak akan seberani ini Mas, gitu kan. Makanya saya sangat menunggu pihak Reski untuk komentar, karena Reski tahu betul kok. Dan tes DNA itu sebenarnya diri yang meminta? Dari saya. Okay. Cuman publikasi sampai ke media seperti ini sekarang rame, sebenarnya bukan ini yang saya mau. Saya tidak mau seperti ini rame-rame Mas. Bukannya Mbak yang pertama kali bikin rame, bukan? Tidak, dari pihak sana. Oke, nanti kita ceritain itu ya. Okay. Nggak, tapi dari akhirnya dia lahir, hamil, itu Reski tahu? Tahu sekali. Waktu melahirkan, Reski juga ada? Reski datang 1 kali. Oke, dan setelah itu berapa lama sampai akhirnya udah nggak datang lagi atau misalkan ya udah putus hubungan? Dari mulai Keke lahir, itu kan 03 13 anak saya tuh ya. Oke. Ya. Dari situ tuh dari umur 0 sampai umur kita 1,5 tahun tuh Reski masih suka datang kok ketemu anaknya. Dia suka ajak main, bahkan dia minta izin sama saya untuk bawa anaknya ke tempat syuting gitu kan. Untuk bawa anaknya ke mall. Itu berarti masih umur 1,5 tahun ya anak atau? Dari 0 sampai 1,5, jadi dari mulai dia belajar merangkak, apa Reski suka main sama anaknya. Berarti total ini berarti sampai akhirnya Mbak hamil ini kan 1,5 tahun, terus nambah 1,5 tahun, berarti selama 3 tahun ini sebenarnya on and off itu tadi ya? Iya. Tapi semenjak yang dia udah umur 2 tahun, kita sudah tidak pernah berhubungan sama sekali. Gitu. Jadi umur 1 tahun aja anak saya dikasih kado sama Reski, piano gitu kan. Jadi bentuk perhatiannya ada saat itu. Tapi pertanyaannya bentuk perhatiannya. Dirimu ada kesepakatan nggak kalau kamu dilarang memberitahukan ke semua orang bahwa ini adalah anaknya Reski? Tidak pernah ada ucapan seperti itu sih Mas. Cuman kan saya membaca situasi aja ya. Mungkin dengan saya melakukan itu, mungkin saya bacanya sepertinya dia tidak mau karirnya terganggu gitu loh. Nah, waktu itu begitu kamu hamil, kenapa nggak terus datang ke dia dan meminta pengakuan dan sebagainya? Saya perempuan Mas Den. Saya masih semodern-modernnya saya, sesalah-salahnya saya tetap pegang bahwa laki-laki yang akan datang duluan untuk meminta gitu kan. Nggak mungkin ujuk-ujuk, mana ada sih Mas Den perempuan ngelamar laki-laki, umum ya, kan jarang. Saya masih memegang itu gitu. Seandainya dia dulu datang bahwa akan bertanggung jawab, saya pun pasti tidak mungkin menolak. Dan dirimu pasti akan mau menikah sama dia? Ada anak Mas Den yang harus punya, siapa tahu ayah dan ibunya. Berarti Mbak, kamu di sini ini sekarang ini, apa yang kamu cari? Pengakuan Mas. Pengakuan? Ya. Oke, kenapa kok? Maksudnya pengakuan itu, aku kan kemarin juga sempat bahas nih, tapi kan pakai ramalan dan kita belum ketemu. Pak, saya nonton tuh. Nonton ya. Nah, pengakuan yang seperti apa yang diinginkan itu? Pengakuan dari ayah biologisnya untuk mengakui bahwa benar bahwa Keke itu adalah anaknya. Oke. Itu satu ya. Yang kedua, anak ini kan harus tahu jelas juga Mas, siapa bapaknya. Jangan sampai anak ini setelah besar dia akan cari sendiri loh bapaknya. Dan menjawab pertanyaan kenapa 8 tahun. Sebenarnya mau 1 tahun, 30 tahun, bahkan 40 tahun tetap aja anak. Oke, tapi saya punya pertanyaan tentang itu yang akan lebih tajam nanti. Oke. Nah, yang berikutnya adalah Mbak sempat ngobrol ke Mas, yang ingin saya sampaikan itu adalah juga tentang undang-undang tahun berapa yang Mbak sampaikan? Undang-undang pernikahan pertama tahun 74 ya kalau nggak salah itu. Apa itu isinya Mbak? Ya bahwa hak perdata anak di luar nikah itu dilindungi oleh negara. Mungkin kalau bahasa hukum lengkapnya kuasa hukum saya lebih tahu ya. Cuman kita untuk maju ini pegangannya itu gitu loh. Berdasarkan Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 74 yang sudah direvisi tahun 2010. Oke. Itu katanya sejak pernikahannya Haji Camutar. Oh iya betul. Tapi diakui oleh negara berdasarkan ilmu pengetahuan yang diakui, artinya DNA tetap pembuktian. Oh, tetap pembuktian DNA ya artinya. DNA itu. Oke. Nah, waktu itu terjadi Mbak. Oke, kita tadi kan ngomongin dirimu dan Reski. Orang tuamu apa kabar Mbak? Waktu itu apa enggak
dia dapat cucu seneng di saat bersamaan, tapi apa nggak pengen juga kayak nggak minta bapaknya ini mengakui atau gimana? Orang tua saya gimana ya Mas, hati ibu siapa sih yang nggak sedih? Tapi mungkin ibu saya satu sisi bangga bahwa dengan kesalahan pun saya berani mengakui. Saya tidak pernah ada niat sekalipun untuk menghilangkan gitu loh. Saya tetap jaga karena gimana pun amanah ya Mas. Anugerahkan itu rezeki dari Allah. Mungkin di satu sisi orang tua saya kecewa, tapi tidak berani dia menegur secara langsung ke saya, kan mempertanyakan. Tapi dari satu sisi dia bangga saya mempertahankan itu. Ya mungkin aku kebayang ya, dirimu umur 21 aja udah nikah, terus kemudian menikah kedua lagi, memiliki harta yang sedemikian banyak. Jadi mungkin saja orang tua berpikir kalau ya udahlah dengan kemandirianmu, kamu memilih jalanmu seperti itu waktu itu. Iya, orang tua sih pasti berharap yang terbaik. Cuman saya lihat dari ibu saya sikapnya adalah dia sangat sayang sekali sama Keke. Apapun di belakang itu gitu. Tetap cucunya Mas. Iya. Hati siapa sih seorang ibu nenek ya kan? Tetap itu darah dagingnya. Gitu loh. Walaupun jalannya salah, tapi kita mencoba memperbaiki diri kan. Salah satunya saya tampil di tempat Mas Denny ini. Saya memberanikan diri untuk mengakui sebuah kesalahan saya. Dimana saya juga menuntut pertanggungjawaban, pengakuan. Nah, terus Keke sendiri Mbak, ini perasaannya seperti apa waktu dia akhirnya melihat, umurnya berarti sekarang 8 tahun betul ya? Lihat teman-temannya punya ayah dan sebagainya, apa yang selama ini kamu katakan kepada dia? Ayahnya ini di mana? Aku bilang ayahnya ada, cuman waktu itu kan dia masih terlalu kecil ya. Aku tidak mencerita detail. Gitu, aku bilang ada. Keke juga tidak terlalu banyak bertanya, cuman mungkin karena ini bukan rahasia umum yang tentang Reski ini, kadang mungkin dia dengar gunjingan di belakangnya, karena kan mukanya. Enggak, maksudnya bukan rahasia umum, berarti lingkunganmu sebenarnya tahu. Tahu Mas, makanya mungkin Keke curi dengar apa bagaimana kan, saya tidak bisa tidak bisa protek ke situ kan. Dia bertanya sama saya gitu loh, Mah, papa saya tuh siapa katanya, kenapa nggak pernah dikasih tahu? Gitu. Terus waktu nanya gitu perasaanmu apa? Sedih lah Mas. Gimana ya, dia melihat figur frame teman-temannya kan lengkap, ada ayah, ada ibu gitu. Dia sendiri merasa kurang di sisi ini. Aku harus bisa menjelaskan, makanya saya sampai melakukan ini gitu kan. Berarti selama ini tuh dia selalu nanya ayahnya di mana, dirimu cuma ngomong ada seperti itu. Iya. Dan ada foto juga yang bikin saya makin sedih adalah ada foto dia digendong itu digendong R. Ada foto itu, dia tanya, "Ma, ini kan artis sinetron itu ya?" Saya ini apa ya? Hati saya terusik di situ Mas. Karena dia harus tahu kebenaran sebenarnya kan. Tapi nggak ada ya Mbak, maksudnya itu tadi loh, kesepakatan bahwa ya udah, tapi kamu jangan kasih tahu siapapun, nggak ada ya Mbak? Nggak ada sama sekali. Dan ini sebenarnya adalah sesuatu yang seharusnya kamu sudah lakukan sejak jauh hari, tapi baru sekarang muncul satu keberanian ini tadi ya. Betul. Nah Mbak, tadi kan aku sempat nanya tuh, dan kamu sempat jelasin, kalau memang seperti ini kamu nggak mikirin Keke Mbak. Terus media mengangkat, akhirnya semua memberitakan, terus semua orang akhirnya ya jadi seperti ini. Kamu tadi sempat bilang kalau pengen melakukan ini secara senyap. Sebenarnya apa sih langkah yang sudah kamu lakukan selama ini? Sebetulnya gini Mas, ini saya juga menjawab semua ya, yang karena sudah terlanjur menjadi konsumsi publik gitu. Iya. Dari awal, dari 5 bulan yang lalu itu, saya sudah mencoba jalur kekeluargaan. Bahwa ada kerabat saya menelpon ke orang tuanya Reski. Nggak ada lawyer, nggak ada apa ini? Tidak, belum. Menelpon beberapa kali ke orang tuanya Reski, tapi di blok. Begitu dengar saya adalah pamannya ini, langsung di blok. Gitu. Jadi saya pikir itu satu tindakan penolakan. Oke. Akhirnya saya pakai pihak ketiga, artinya saya pakai lawyer. Saya ngobrol dengan kuasa hukum saya, tapi saya tidak mau rame-rame gitu kan. Kuasa hukum pun sudah melakukan jalur kekeluargaan lagi nih. Dilakukan secara laki to laki lah, gitu kan, ke pihak sana. Mas Ferry. Ketemu dengan salah satu kerabatnya, bicara bahwa ini nggak ada media ya? Tidak ada media, belum. Kita tidak pernah mau ada media Mas, gitu ya. Karena kita menghargai juga pasangannya kan.
bicara sama Reski dari laki-laki itu laki-laki, tapi tidak ketemu juga hasilnya gitu. Akhirnya sudah dilakukan beberapa kali, akhirnya oke, somasi. Loh, Mas Ferry udah ketemu Reski? Belum, tapi ketemu akhirnya begitu somasi dia kasih lawyer juga gitu. Akhirnya lawyer to lawyer kan. Iya. Nah, tapi itu media belum ada? Belum. Oke. Justru media ini datangnya dari pihak sana, Mas. Pihak sana yang ngundang, itu bukan dari pihak kita. Mengundangnya gimana, Mbak? Ya, dari pihak kuasa hukumnya Reski itu bicara pada kuasa hukum saya bahwa ada beberapa media menghubungi ke mereka gitu loh. Nah, tapi berjalannya waktu malah media kejar ke kita karena pihak mereka malah yang nggak mau kasih. Tapi Mbak Weni ini sebenarnya menyayangkan ya ini sampai seperti ini. Saya sangat menyayangkan. Saat dari awal pun saya bicara lihat kepentingan anak gitu loh, Mas. Lihat kepentingan anak. Kenapa saya nggak mau muncul? Bayangin, Mas, gimana anak saya juga orang yang main, anak-anak kan main gadget. Ya, TikTok, YouTube gitu kan. Keke termasuk yang main itu, dan kalau saya sampai di TV dihujat atau diomongin kan gimana perasaan anak saya? Saya harus jaga gitu kan. Tapi karena ini sudah menjadi blunder akhirnya mau tidak mau saya harus klarifikasi gitu kan. Saya tidak pansos, Mas Fer. Saya tidak ada niat pansos, saya inginnya senyap gitu. Tapi kalau sudah begini ya mau tidak mau kan. Gitu. Sebentar, kalau tadi bilang nggak pengen pansos, beneran loh, karena kan orang taunya ini pengen pansos karena sekarang Reski kan apalagi di YouTube kan lagi seperti itu. Dan satu nih disebut, nanti coba dijawab. Satu disebut pengen pansos, kedua pengen ngerusak rumah tangga orang lain itu tadi. Terus ketiga ya itu tadi, kenapa kok baru sekarang? Ada yang bilang wanita serakah. Nah seperti itu, coba dijawab dulu deh tiga ini. Coba masalah pansos gimana coba? Kalau yang masalah pansos mungkin Mas Denny kan tahu ya. Saya selalu menjaga perasaan anak satu dengan tidak tampil di TV, gitu kan. Tapi saya juga menjaga perasaan pihak seberang. Mereka kan sudah berkeluarga sekarang kan. Saya tidak sama sekali tidak ada mau mengganggu ke sana, gitu, ke arah keluarga mereka. Saya tidak mengganggu. Tujuan saya itu tidak mengganggu masa depan Reski atau masa depan keluarga dia, tapi saya hanya dia meminta pertanggungjawaban dari masa lalu aja. Tapi dianggap menghancurkan keluarga loh, Mbak. Dengan ini semua terus sampai orang menganggap jangan-jangan ini Reski itu berkhianat, maksudnya selingkuh atau apa. Nah, menurut Mbak dianggap seperti ini bagaimana? Selingkuh jelas salah, karena kan saya orang bagian dari masa lalu Reski. Maksudnya tidak benar kalau dibilang selingkuh. Sangat tidak benar, Mas. Cuman kalau seandainya tidak anak pun saya tidak akan begini loh, Mas. Tapi dia ada anak. Anak itu kan darah daging, Mas. Yang mau sampai tahun berapapun, 8 tahun, 1 tahun, 10 tahun, dia tetap akan hadir. Gitu loh. Saya yang minta pertanggungjawaban dari masa lalu Reski. Jadi justru saya di sini tuh mendoakan Mas Denny ya. Mas Denny saksi nih ya, bahwa saya senang sekali ngeliat mereka tetap rukun ya. Saya doakan mereka sakinah, mawaddah, dan tetap jadi keluarga yang mulia di sisi Allah gitu, di mata Allah. Mereka tuh Reski dan Citra dan keluarganya. Citra ya. Karena ada komentar saya sama wartawan waktu itu ya by phone, saya juga minta maaf sama Citra Kirana bahwa memang saya tidak ada niat untuk menghancurkan keluarga mereka. Ini pun awalnya dilakukan secara senyap. Artinya apa? Saya menjaga supaya Reski menyelesaikan ini sendiri. Tapi kan akhirnya jadi blunder seperti ini. Gitu. Nah, serakah 17,5 M loh, Mbak. Itu kemarin itu sempat ada itu angka segitu tuh naik. Coba dijelaskan. Sebenarnya saya maunya 100 miliar malah. Enggak, jadi gini. Gimana coba? Kalau soal angka itu kan terus terang saya orang yang tidak paham itu hitungan hukum ya. Itu saya serahkan ke kuasa hukum. Kalau soal nilai, tapi di nilai itu Mas harus tahu bahwa ada imaterial dan material. Dalam kasus hukum perdata ini dua harus masuk. Memang itu harus ada SOP-nya, Mas. Tidak mungkin dihilangkan. Nah, tadi kan ngobrol sama lawyer kan. Emang ngobrolnya gimana? Kok sampai keluar itu berarti rasionalisasinya bagaimana 17,5 M itu? Per bulan jatuhnya berapa? Menurut kuasa hukum saya, kan saya selalu mengingatkan bahwa kita ikutin sesuai hukum aja. Kalau dia mengakui otomatis nafkah. Hukum berarti norma yang sering dipakai di hukum kita aja. Berarti itu sebenarnya sesuatu yang selalu dituntutkan seorang ibu yang ingin mendapatkan nafkah atas anaknya itu tadi ya. Itu kan hanya gugatan kita. Nanti itu selama berapa tahun sih ngitungnya? Dari 0 sampai dengan 21 tahun. 0 sampai 21. Berarti itu
angka berapa per berapa misalnya setahun atau per bulan atau? Mas hitung aja Mas Den, jadi 7,5 itu dibagi 21 lah, seperti itulah itu. Oh. Cuma balik lagi gini, itu angka itu hanya angka ya, Mas Den. Ini anak itu unvalue loh. Dia nggak bisa Tidak ternilai oleh angka. Dan maaf kalau melihat bahwa umurmu waktu ketemu sama Reski di 28 tahun aja memiliki 4 atau 5 sih Mbak rumahmu? Ya 4-5 lah sama aja. Oke, nah satu rumahnya harganya 5M, di tahun itu kamu punya 25 miliar. Dan kalau misalkan saya nih, nilai rumah saya berapa, kekayaan saya biasanya 3 kalinya. Berarti saya asumsikan waktu itu kekayaanmu, net worth-mu itu 75-100 juta. Amin, alhamdulillah Mas Denny, saya anggap doa ya. Oke, tapi artinya berarti nilai segitu itu sebenarnya wajar. Tapi kamu pun Mbak, itu nggak mengejar nilainya kan? Yang kamu kejar esensinya tetap si satu itu tadi, pengakuan. Sebenarnya kalau secara kekeluargaan, Reski waktu menerima kekeluargaan segala macam, kan tidak perlu, sebenarnya angka itu kan normatif ya Mas Aka ya. Angka itu kan tergantung kita kekeluargaan aja dan bukan itu sebenarnya poinnya. Tapi kalau kita mengajukan ke hukum, poin itu harus ada. Apalagi gugatan PMA ya. Perbuatan melawan hukum itu harus ada poin itu gitu. Imaterial dan material. Jadi bukan itu sebenarnya poinnya yang saya harus terangkan ke Mas Denny ya. Oke. Nah, tapi gini, ada banyak hal yang pengen saya tanyakan, termasuk di dalamnya adalah kok baru sekarang gitu loh. Itu pertanyaan paling banyak. Dan saya pun kalau ngelihat kartu itu jadi pertanyaan, Mbak, jangan-jangan kamu ini nunggu Reski ini punya pasangan, happy, bahagia, terus tiba-tiba nih saatnya gue akan hancurkan nih rumah tangganya. Karena itu yang dipikirin oleh banyak netizen yang budiman ini tadi. Nah, jangan dijawab. Kita akan ngobrol di konten berikutnya. Sekalian saya mau baca nih yang komen-komen di YouTube saya. Jadi pertanyaan kalian saya akan bacakan biar dijawab langsung sama wanita berinisial W ini tadi. Siap loh Mbak? Jadi ini adalah sesuatu yang kalau saya bilang udah jalan yang nggak bisa kembali lagi. Oke? Nah, nanti juga dirimu katanya pengen menyampaikan juga ke para wanita yang punya permasalahan yang serupa, ingin disampaikan juga ya nanti. Oke, jangan kemana-mana, ada langsung setelah konten yang ini. Saksikan.